Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi, penguasa tunggal jagad semesta alam beserta segala isinya. Tidak ada nikmat yang bisa terjadi sekecil apapun kecuali nikmat itu datang dari Allah, sampainya terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa sehalus apapun kecuali juga dengan izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah penguasa takdir. Seluruh makhluk tidak berdaya kecuali jikalau diberi kekuatan. Seluruh makhluk tidak punya apa-apa kecuali yang sekedar Allah titipkan. Seluruh makhluk tidak tahu apapun kecuali ilmu yang dikehendaki Allah sampai. Kita tidak akan bisa menjadi orang baik tanpa pertolongan Allah. Iman kita tidak akan bisa menjadi kuat tanpa izin Allah. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Semoga takdir pertemuan ini menambah iman dan menambah amal soleh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, kita mengulangi kajian yang lalu materinya, tapi mudah-mudahan lebih detail penjelasannya tentang nafsu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 256. Laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin idla masafata bainaka wa bainahu tatwiha rihlatuka wala qat'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Andaikan tidak ada lapangan perjuangan melawan hawa nafsu syahwat, pasti tidak dapat terbukti perjalanan orang-orang yang menuju kepada Allah. Sebab memang tidak ada jarak antaramu dengan Allah untuk dijalani atau ditempuh dengan kendaraan, dan juga tidak pernah putus antaramu dengan Allah sehingga dapat disambung oleh hubunganmu. Sederhananya begini, kita ingin dekat dengan Allah, sesungguhnya Allah maha dekat. Hanya kita saja kalah oleh nafsu sehingga tidak yakin Allah maha dekat. Dan Allah setiap saat menguasai kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita. Tidak ada yang menciptakan tubuh ini selain Allah, dan tidak ada yang mengurus tubuh ini kecuali dengan kekuasaan Allah. Bagaimana kita bisa makan, minum, mata berkedip, otak berpikir, telinga mendengar, tubuh, jantung, dan semua anggota tubuh ini di dalam yang tidak tahu bisa setiap saat berjalan dengan sempurna? Pasti ada yang mengurusnya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha tahu apapun yang kita inginkan, yang kita perlukan. Allah tahu yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi sebetulnya hidup ini tidak ribet kalau kita memahami apa yang mesti kita lakukan. Yang mesti kita lakukan sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma
khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalau kita benar-benar mengabdi kepada Allah, sudah, jangan risau. Semua urusan kita, keperluan kita, keinginan dan apa yang terbaik, itu tanggungan Allah kalau kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, yaitu mengabdi. Dan ini cuma dua saja kuncinya. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Jadi sebetulnya tidak ribet. Tapi jadi ribet karena dua hal. Satu, lemah pemahaman agama, jadi kita tidak tahu, tidak kenal siapa Allah, tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk karena tidak belajar agama, jadi ngarang. Dan yang kedua, karena kita kalah oleh nafsu. Jadi dua ini, sekarang kita belajar seperti ini dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah tahu di antara yang hadir ini yang sungguh-sungguh, yang setengah-setengah, yang asal hadir saja. Allah tahu, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tahu siapa yang datang ke sini tidak serius belajarnya, sambil mengerjakan hal lain yang tidak ada kaitan. Allah memberikan sesuai dengan kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Al-Ankabut 69. Jadi tidak ribet. Kita nambah ilmu juga, semua ilmu milik Allah. Kita bisa berubah, yang bisa mengubah kita juga hanya Allah. Iman kita mau naik, yang bisa menguatkan iman kita juga hanya Allah. Jadi kita bisanya apa dong? Kita tekad bulat, azam. Walaupun hakikatnya ini pun pertolongan Allah, ya. Kemudian doa. Kita jarang doa, minta iman kuat, jarang. Kita mintanya ya yang dunia-dunia saja, yang menyenangkan nafsu kita. Harusnya yang kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, jarang kan doa itu. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa selalu ingat padamu. Ini dahsyat ini kalau dikabulkan. Agar bisa senantiasa bersyukur padamu. Kalau dikabulkan terjamin ditambah terus nikmatnya. Agar bisa memperbagus ibadah kepadamu. Ayo, seberapa merengek kita doa itu kepada Allah. Ini semua yang disukai Allah. Zikir itu adalah amalan puncak terbaik, yang paling mensucikan, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak atau bertempur di jalan Allah. Zikrullah. Sejauh mana kita doa minta jadi orang yang bisa berzikir? Maksudnya jelas tidak ini hadirin, kita tuh kebanyakan mintanya bukan apa yang disukai Allah, tapi yang disukai, ya Allah tolong bukakan rezeki. Emang selama ini nutup? Kalau ditutup mah udah mati kita. Minta rezeki itu sudah banyak rezekinya. Bukan tidak boleh saudara minta rezeki,
Ya Allah, tolong berikan apa? Jodoh. Kan udah Gus, minta lagi. Jodoh, rata-rata yang kita minta hanya keperluan diri kita, bukan yang Allah sukai. Harusnya yang kita minta yang Allah sukai. Syukur. Coba, kalau kita jadi ahli syukur, apa yang terjadi? Udah, nikmat hidup ini. Ditambah terus. La in syakartum la azidanna. Luar biasa. Gak usah takut dengan kekurangan. Kalau kita jadi ahli syukur, udah mesti itu Allah janjinya pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti dipenuhi. Kalau kita jadi ahli syukur, maka kita akan terus ditambah nikmatnya oleh Allah. Enak sekali ini. Tapi kita malah minta sepeda, ya, bukan minta syukur. Yang ketiga apa tadi doanya? Wa husni ibadati. Ini justru yang Allah perintahkan kita disuruh ibadah. Nah, kita minta ke Allah supaya kita jadi ahli ibadah yang bagus ibadahnya tuh. Kalau ini dikabulkan, udah terjamin hidup kita ini. Tapi ada yang menghalanginya, yaitu nafsu. Maka kita harus bermujahadah supaya kita bisa mengalahkan nafsu kita. Nafsu ini ciptaan Allah, bukan keinginan kita. Ada syahwat, ada amarah, ada berbagai nafsu lawamah, nafsul mutmainnah, ada berbagai nafsu pada diri kita. Dan ini adalah ujiannya, kesungguhan kita kepada Allah. Jadi yang menghalangi kita bisa ibadah itu adalah nafsu. Jelas? Ada lagi setan. Setan ini pembisik saja supaya kita memuaskan nafsu, gitu. Setan gak bisa apa-apa, gak diturutin juga gak apa-apa. Nyolong, enggak apa-apa dia. Paling nipu yang lain, nyopet aja. Kenapa orang berzina? Karena ada syahwat. Apa kata setan? Tuh lihat, suruh lihat. Yang ngelihat siapa? Kita. Udah dilihat, bangkit nafsunya, jadi tidak terkendali. Coba kalau kita lawan, nggak apa-apa, dia cuma membisiki saja. Baik, jadi harus bagaimana nih supaya bisa mengalahkan nafsu? Nah, kita pertama harus sadar dulu nih bahwa penghalang kita jadi ahli ibadah adalah nafsu, dan nafsu ini dituruti gara-gara kita tunduk kepada tipu daya setan. Inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Fattakhidhuhu aduwa. Perlakukan dia sebagai musuh. Kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita. Emang begitu takdirnya. Setan keroyokan, kita banyak urusan. Setan tidak punya kerjaan lain selain fokus nipu kita. Caranya bagaimana? Ternyata caranya tidak usah ribet dengan setannya, tapi berlindunglah kepada Allah yang menguasai setiap makhluk termasuk setan. Pertanyaan, seberapa merengek kepada Allah minta dilindungi dari tipu daya setan? Jawab. Pernahkah kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan permintaan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan? Pernah begitu tidak? Saya kira zikir yang jarang, di doa yang jarang,
Doa berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Benar? Kata setan tuh jangan ngangguk katanya. Gak tahu deng. Tapi kelihatannya bisikannya gitu. Makanya gini aja terus. Jujurlah, berapa kali kita berlindung ke Allah dari tipu daya setan. Padahal dia musuh kita. Setan terus berbisik supaya celetak-celetuk, supaya mata berzina, supaya segala ingin, tidak bersyukur, supaya kita marah, supaya kita dendam, supaya kita pelit. Ya, apa yang Allah perintahkan, setan mengajak kita yang sebaliknya. Tapi kalau setan ini oleh Allah ditumpulkan, kita lebih ringan. Maka perbanyaklah doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita sudah merasa ini mulai ada tipuan nih. Selain baca Quran disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim karena kita dikhawatirkan tidak benar di dalam memahami Al-Quran atau sesuka kita memahaminya. Setan membisikkan kita untuk memahami Quran yang salah. Tapi tidak ada salahnya juga buka HP a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo, pernah tidak ada yang buka HP berlindung ke Allah dari tipu daya setan? Jawab. Hah? Ini berapa banyak lihat tayangan di sini dengan baca Quran. Berapa besarnya godaan yang ada di HP ini, betul? Suami, istri, orang tua, anak lengket dengan HP. Dan lebih betah melihat yang minimal sia-sia, tapi selebihnya maksiat. Ini ujian berat buat kita. Cobalah kalau mau aman dari godaan HP, ganti HP-nya dengan HP jadul. Gak berat. Coba baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari semua tipu daya. Ini bisa berjam-jam di sini tuh, hadirin. Berjam-jam melihat maksiat. Quran enggak akan tahan. Bahkan 1 menit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung di skip. Kenapa ketawanya menjiwai? Pakai ada yang nutup. Saya tidak tahu. Tapi besar kemungkinan setan menipu untuk menyuruh skip. Rasulullah SAW bersabda, tapi giliran mesum, maksiat, tahan itu. Ini serius hadirin, bagaimana dekat dengan Allah kalau kita dekatnya dengan apa yang dilarang Allah. Cobalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, banyak godaan di sini. Seperlunya saja. Ada lihat YouTube, niat lihat ceramah, cuman 3 menit. Selebihnya anteng, setengah jam, 1 jam, tidak terasa itu. Kalau oleh ini sudah kalah, sudahlah, siap-siap saja. Tidak bahagia. Ini bisa menguatkan iman, tapi saat yang sama ini bisa melemahkan iman. Sepertinya senang ya, lihat lawakan, lihat yang lucu-lucu, padahal tidak akan bisa membuat bahagia. Karena bahagia itu hanya karena iman yang kuat, bukan ketawa ketiwi. Apalagi lihat yang haram dilihat, aurat orang lain dilihat, ditatap, sepertinya menyenangkan, aslinya dicabut nikmatnya sholat, dicabut nikmatnya ngaji, dicabut nikmatnya tahajud,
dicabut nikmatnya doa tanpa terasa itu. Ada balasannya. Emang tidak ada balasannya lihat maksiat di sini? Susah ibadah, telat terus. Mau tahajud susah, mau ngaji males, mau sedekah pelit, mau doa basa-basi. Nanti bawaannya marah-marah, tersinggung, jengkel, mau beli ini, beli itu. Apa sebabnya? Iman kita lemah gara-gara yang ditonton di sini adalah maksiat. Ada balasannya hadirin maksiat itu. Astagfirullahaladzim. Ada juga yang bicara, katanya yang suka lihat HP maksiat tinggal dilihat aja di jempolnya, suka ada garisnya. Nggak usah dia sia-sia. Mana ada jempol nggak ada garisnya ya. Bapak jangan pelan-pelan, Pak. Kita perlu ini, tapi perlu zikir dulu. Ya Allah, wahai yang menguasai langit dan bumi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus itu. Karena pasti ada bisikan yang menyuruh kita melihat. Dan semua tayangan tuh menurut nafsu jadi bagus. Kecuali ngaji. Kecuali ceramah yang gak bagus di sini tuh. Ya, yang berat sekali. Sama seperti olahraga, jogging, 10K 10 km, bersepeda 50 km, piknik ratusan kilometer, ke masjid 30 meter gak kuat. Termasuk santri karya, ada yang suka sholat di kantornya, gak kuat itu. Ya Allah, setan yang nipu. Atos di diewe seger. Ini kemis banyak yang gak kuat saum. Bukan gak kuat, kalah oleh tipu daya setan. Betul tidak? Buktinya Ramadan 30 hari kuat. Kenapa Senin Kemis jadi tidak kuat? Tidak kuat apanya? Tidak kuat oleh tipu dayanya. Udahlah, ini kan saum sunnah. Sahurnya dikit aja, nanti juga siang ada yang nawarin makan, gitu. Ini bisikan ke saya maksudnya. Kan ceramah, tiap Senin Kemis ceramah, tenang, nanti juga ada yang ngajak makan siang. Menghargai yang nyuguhin itu amal soleh. Tidak. Tadi ceramah juga sama, aduh, tidak. Godaan. Kuat, kuat. Kalau kita niatnya kuat, Allah tahu dikuatkan kita. Kita bisa kuat itu, dikuatkan oleh Allah, karena niat kita kuat, syariatnya, dan doa kita minta kuat. Ayo, tahajud contoh. Ini kalau mau jadi orang yang dekat dengan Allah harus berani mengalahkan. Tahajud coba lihat. Harusnya kita kalau tidak tahajud itu sedih, musibah, karena kita tidak terpilih. Misal begini, ada undangan nih dari presiden yang akan datang sekali ya. Atau yang sekarang yang terserah, saya nggak mau ikut campur ya, ini bisikan ini supaya sibuk. Undangan spesial dari sebuah negara, presiden atau kepala negaranya tuh soleh, baik hati, tapi hanya akan menjamu tamu pilihan. Ada beberapa calon tamu, kita termasuk di antaranya, tapi ternyata disisihkan, tidak jadi diundang. Sedih tidak itu? Padahal jamuan itu jamuan luar biasa istimewanya. Tahajud itu jamuan istimewa.
Kalau kita hilang uang, hilang sepatu, hilang dompet, gak ada apa-apanya dibanding hilangnya masuk dalam daftar yang dijamu oleh Allah. Musibah itu harusnya. Kalau kita bangun pas adzan, nangis harusnya, ya Allah saya tidak terpilih. Bukan, alhamdulillah Allah memberi kesempatan saya pulas. Ya, kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, tidur dari jam 9, setengah 10, bangun pas adzan subuh, musibah. Tidak ada uzur. Makanya kalau mau tidur, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Apalagi kalau ditiupkan, usapkan ke tubuh 3 kali, pasti berat melakukannya. Ya kan? Sedikit yang sebelum tidur baca ayat kursi, sedikit yang sebelum tidur Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dibaca seluruhnya, bukan judulnya saja. Ada yang bacanya juga malas, amin amin, supaya nggak diusapkan, dia masuk ke dalam selimut. Allah lihat tidak pemalas seperti ini? Padahal kalau kita melakukan itu, Masya Allah, dijamu tuh oleh Allah dalam tidur. Bisa tidurnya sangat berkualitas, bisa tidurnya mimpi yang membawa manfaat. Mudah-mudahan mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Allah kan tahu siapa yang sebelum tidur wudhu dulu, yang ngaji dulu, yang doa dulu dengan yang tidur, lihat HP baru tidur. Allah tahu, semuanya dilihat oleh Allah. Nanti dibangunkan oleh Allah. Ketika bangun, bersyukur, doa, itu jamuan dari Allah. Terus syukur kalau bisa mandi, kalau tidak wudu yang bagus, pakai pakaian yang rapi, gelar sajadah, lampu ditemaramkan, pegang mushaf, baca Quran sambil sholat. Kalau belum hafal 1 rakaat, 1 halaman atau 1 lembar, 8 rakaat bisa 8 lembar, hampir 1 juz itu. Nikmat itu. Jamuan dari Allah. Di antara 2 sholat, sholatnya juga yang bagus. Saat sujud, itu saat terdekat dengan Allah, tumpahkan doa. Karena itu saat mustajab. Di setiap sujud, tidak harus sujud terakhir saja. Sesudah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bisa pakai wa bihamdi, bisa tidak. Doa yang lama, itu Masya Allah. Maaf ya teman-teman, urusan utang, urusan rumah, urusan uang, kerjaan, masalah, cetek semuanya, gak ada apa-apanya. Semua urusan kita ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah, dan hanya baru bisa beres kalau Allah menolong. Tahajud, ayo periksa tahajudnya, pasang alarm 4:30, padahal azan 4:30 kurang, tekor, itu komat. Ayo minimal jam 3. Gimana supaya tidurnya cukup? Ya lebih awal tidurnya. Minta dibangunkan ke Allah. Tidak cukup hanya alarm. Semoga ini jadi hikmah. Kemarin naik wus, kebagian jam 2:30. Berarti bekal sampai jam 3. Disetel saja alarm, karena biasanya kalau naik kereta api cepat, duduk, doa, tidur 1/2 jam, enak, tidak goyang-goyang. Tahu-tahu sudah ada di Bandung.
setel alarm 228 229, maksudnya kalau satu meleset satu lagi meleset. Pada berangkat 232 ya. Tidur pulas enak sekali, tidak terasa ya. Jadi cara mau tidur tuh gampang sekali, doa terus zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Nyenyak, tidak terasa, tiba-tiba jam 3 ada penghuni. Aduh, kenapa pada berdiri? Berarti sudah sampai. Kenapa alarm gak bunyi? Pasti gak bunyi, bunyinya kan besok ya gak? Tapi saya merasa bahagia sekali karena Allah membangunkan itu. Kalau tidak ke bawah, saya ke Tegaluar ya kan. Siapa yang berani ngebangunin penumpangnya? Disangkanya mau sampai di sana, harus balik lagi ke sini. Ya Allah, berkah dari doa dan zikir galah. Enggak ada apa-apa, enggak ada yang membangunkan. Bangun saja pas kereta berhenti. Padahal alarmnya baru bunyi besok jam 2:30 ya. Luar biasa itu. Artinya doa sebelum tidur. Ayo, apalagi kalau bisa baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ayo doa yang banyak. Allah tahu apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kalau pas bangun kita menyebut nama Allah, wudu mustajab. Kalau kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, doa orang tahajud itu seperti busur panah yang pasti tepat ke sasaran. Cuma doanya harus doa yang pulen. Nah, tahu pulen? Maaf saya ulangi ya, ciri doa yang akan diijabah seperti ini di antara ilustrasinya, yaitu ada anak balita rada nakal nih, oleh ibunya dikeluarkan dari rumah. Udah kamu di luar aja diam. Nangis tuh, ibu buka pintu, mukul-mukul pintu, ibu buka, saya minta maaf, buka bu, saya tidak mau di luar. Nangis terus menghibah supaya pintu dibuka, sampai ketiduran di pintu, saking menghibahnya capek. Menurut seorang ulama, kalau seorang hamba doanya seperti ini kepada Allah, niscaya diijabah. Seberapa hebat kita merengek kepada Allah, jarang, selebihnya basa-basi. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin amin amin, amin ya. Nakal ini pakai begitu. Berapa banyak kita yang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin amin. Apa ini? Berapa banyak doa waktu di antara salat, tabikiru warhamni wajhuni afani wajukni wahdini wafini warhamani Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ini? Tidak ada harap merengeknya, tidak adab ini kepada Allah. Cobalah hadirin, minta ke Allah supaya kita dikuatkan menghadapi nafsu ini. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu dari an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun padamu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Minta ke Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Minta supaya ditunjuki akhlak yang mulia, tidak ada yang bisa menunjuki selain engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan diri ini dari keburukan akhlak. Tidak ada yang bisa memalingkan selain engkau ya Allah. Menghibah, merintih, memelas. Udahlah, urusan dunia mah sepenuhnya nanti dimudahkan Allah. Jangan memelas hanya mau bayar utang karena jatuh tempo kontrakan. Ya Allah,
hari ini. Malu atuh. Kalau udah keperluan dengan makhluk baru menjerit, tapi keperluan mematuhi perintah Allah tidak menjerit. Menarik tidak, hadirin? Jadi harusnya nih yang kita tunggu-tunggu itu, kalau siang waktu sholat jamaah, itu yang kita tunggu. Saat kita dijamu oleh Allah dengan sholat fardu. Ini ditunggu nih, karena ini kita diciptakan tuh disuruh ibadah, dan sholat itu tiangnya, tiang agama. Harusnya yang dinanti-nantikan itu waktu sholat, saat paling spesial di siang hari. Nunggu dari duhur ke asar, isi dengan amal soleh lain. Intinya sholat. Karena memang kita diciptakan untuk ini. Kuliah itu ibadah, ngurus keluarga itu ibadah, dagang itu ibadah, tapi diapit oleh sholat. Ada yang nanya, kenapa kita disuruh sering-sering amat sholat ya oleh Allah? Sholat itu bukan untuk keperluan Allah. Sholat itu justru rezeki dari Allah untuk kita. Berarti 5 kali sehari kita diberi kesempatan bahagia, tenang, diberikan sakinah di hati kita, diberikan kesempatan mustajab doa, digugurkan dosa. Buat siapa sholat ini? Bayangkan 5 kali digugurkan dosa, 5 kali sehari ditenangkan hati, dibahagiakan, diijabah doa. Kurang apa? Betul? Nanti kalau sholatnya bagus, di antara 2 sholat itu Allah yang nolong. Jadi bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena kerja yang luar biasa, profesional urusan jadi beres, bukan. Karena pertolongan Allah, hadiah bagi yang sholatnya bagus. Jadi nunggu sholat itu excited, gembira. Nanti malam, yang ditunggu-tunggu sepertiga malam terakhir. Itu jadi idaman bagi kita tuh. Makanya kalau tahajudnya jelek, ini nantang bencana ini. Kalau tahajudnya asal-asalan, ini pengen celaka nih, pengen sengsara, pengen ribet, pengen menderita. Allah janji, kamu ingin apa, aku beri, engkau doa, aku ijabah, minta ampun, diampuni, apa yang kurang. Dan janji itu spesial sekali, seperti ditantang, sok mau apa, malah ngorok. Udah segitu aja. Kenapa jadi pada ngelihat saya terus? Tambah satu lagi, kalau mau mujahadah, saum. Nih, Senin Kemis jangan cuman saum perut, saum bicara, dari sia-sia, dari maksiat, diem kalau lagi saum tuh. Saum mata, jangan dibatalkan saumnya dengan lihat yang tidak halal. Hati-hati nih, Ramadan, Senin Kemis minimal saum, lihat ini nih, saum keinginan. Udah lagi saum Senin Kemis, gak usah segala ingin duniawi, ingin diterima nih saumnya. Saum busuk hati, lagi saum nih, jangan ada iri dengki, jangan ada ujub, jangan ada ria. Senin Kemis saum berharap apapun dari makhluk. Jangan pengen dipuji, jangan pengen dikagumi, jangan pengen diberi. Saum dari berharap kepada makhluk. Coba dilatih sepekan 2 kali seperti ini.
nggak minta apa-apa dari makhluk, nggak minta tolong. Saum marah, mumpung lagi saum nggak ada marah-marahan. Luar biasa itu. Apalagi pindah nanti ke saum Daud, wah, mau ditambah lagi tidak nih? Sebetulnya saya tidak usah nanya, karena ini akan mempersulit saudara, ya. Tinggal ngomong aja. Mau mujahadah lagi? Sedekah. Sedekah tuh bukan main, hadirin. Ali Imran 134, favorit kita, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Baru sesudah itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Senang berinfak dalam lapang dan sempit, baru menahan amarah, baru memaafkan orang-orang, baru berbuat baik. Urutan ayatnya begitu. Ternyata sedekah inilah yang membuat kita mudah menahan amarah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang mudah marah, mudah jengkel, ada kemungkinan, saya tidak suudon, ada kemungkinan pelit. Karena kalau orang yang senang sedekah, itu sudah lepas dari egosentris kepada diri, Pak. Orang yang pelit kan senang ngumpulkan uang, senang nerima, senang buat dirinya. Orang sedekah dalam lapang dan sempit, senang membagikan. Nah, kalau orang sudah lepas dari ego buat diri, itu lebih mudah untuk tidak tersinggung. Bagi teman-teman yang merasa rada mudah marah, cobalah riadohnya sedekah. Sedekahnya yang nendang, ya. Jangan 2.000 lagi, 2.000 lagi. Itu juga yang lepet dan yang ujungnya sudah sobek. Yang kita berikan itu bukan yang kita miliki, tapi yang kita cintai. Kalau memiliki mah sendal butut bisa dikasihkan. Nih, saya suka ini, kasih. Itu nendang. Tidak usah ngetes ke saya sekarang. Suka tidak HP-nya? Ketahu. Saya jadi bohong. Jangan mancing-mancing masalah, ya. Ini lagi ceramah nih. Coba hadirin, mana qasad shadaqatun min mal, tidak bukan berkurang harta dengan sedekah. Itu sudah jaminan. Lepasnya dari kekikiran, itu hadiahnya lebih sabar, tidak mudah marah, lebih jadi pemaaf, dan lebih ringan untuk berbuat kebaikan. Awalnya senang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Saya ini benar-benar terbatas uangnya, cuman tinggal 50.000. Ini untuk 3 hari. Coba tes, sedekahkan semuanya hari ini. Asal jangan ngarap-ngarap dibayar oleh saya, ya. Tiap ketemu, saya sudah habis, tanggung jawab. Kalau berharap ke makhluk, berarti tidak ikhlas. Lakukanlah, karena ini disukai Allah. Saya tidak menganjurkan dihabiskan semuanya, ya. Tetapi cari yang nendang. Pasti setan ngebisikin kita pelit. Udah jelas. Al-Baqarah 268. Benar kah? Bisa dibacakan, Ustaz? Maaf. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من الله وفضلا والله واسع عليم. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Mau cepat iman menguat, sedekah. Nanti keyakinan kita akan nambah tuh, ditambah oleh Allah. Karena kita mulai memindahkan dari merasa aman dengan apa yang kita pegang menjadi merasa aman dengan jaminan Allah. Itu ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Silakan, terserah saja. Mau ikut bisikan setan, pelit, hitung-hitungan, dilambat-lambat, dah jebet-jebet saja, brok-brok saja kalau ada. Rasulullah SAW membagikan emas, gerawuk, kasih aja, nggak dipilah-pilah. Mengasih roti juga ambil saja, karena sama saja bagi beliau. Terakhir, mau mujahadah, baca Quran. Kalau kita disibukkan dengan baca Quran, insya Allah, kalau niatnya ikhlas, satu huruf itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Sekali menyebut basmalah dengan ikhlas dapat 190 kebaikan. Bagaimana kalau satu juz dengan niat takarub kepada Allah? Niatlah membaca Al-Quran supaya Allah ridho. Setiap hurufnya jadi kebaikan dalam pandangan Allah. Rasakan bedanya? Silakan. One day one juz minimal. Pakai tahajud aja sudah setengah juz insya Allah. Baca mushafnya. Selebihnya baca terjemah Quran. Cara yang lebih mudah, setel murotal, baca terjemahnya, Qurannya kita dengar, artinya kita pahami, selain kita baca mushafnya. Jauh dari Quran berat, gak bisa. Allah tahu apa yang kita lakukan. Bahagia itu milik Allah. Allah berikan kepada siapa di antara hambanya yang memang melakukan yang Allah sukai dengan niat takarub kepada Allah. Baca Quran dengan ikhlas akan membuat bahagia. Sedekah dengan ikhlas membuat kita bahagia. Begitu saja. Jangan risau dengan masalah-masalah yang ada. Kecil, gak ada apa-apanya. Sengaja Allah membuat masalah kepada kita supaya kita dekat dengan Allah. Nanti Allah yang memberi jalan keluar. Begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tamu dari mana saja ini? Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanlat MQ dan motivasi SD Al-Bayan Islamic School Tangerang. SD, alhamdulillah. SD udah balik belum sih? Kita dulu gimana? Ini dia anak-anak yang belum punya dosa ya. Tuh. Adek kalau lihat yang tua jangan, oh itu berarti banyak dosa. Bukan begitu deh. Kalau lihat yang sudah lebih berumur, ini orang yang banyak beramal. Udah, nanti urusannya ini memang kajiannya dalam dan berat kalau untuk SD. Jadi saya maklum,
Kalau lebih sibuk lihat kamera mereka daripada lihat saya. Ada yang akan kita diskusikan? Acungkan tangan. Kalau tidak, cukup. Adakah? Mana daftar tamu? Ada? Ibu dari mana? Sidoarjo. Alhamdulillah. Selamat datang. Terima kasih. Kok nggak ada catatannya? Oh, hampir aja saya tidak ngabsen. Maaf ya Bu, tidak diabsen. Tidak masuk dalam absensi. Oh ini. Oh saya mohon maaf, ternyata ada Bu. Ibu-ibu Al-Millah Sidoarjo 140 orang. Betul? Mana? Masya Allah. Biasanya tempat ini diduduki santri Bu. Tadi saya juga heran kenapa santri cepat sekali dewasanya ya. Mau bergurau. Tapi saya tahu ini bakal dicatat oleh malaikat, jadi ditahan, tapi tidak kuat. Berapa jam dari sana ke sini Bu? Tapi ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab menyusahkan, ya kan? Yang penting udah sampai, beres. Kan suka banyak pertanyaan sia-sia, macet enggak, capek enggak? Mau apa nanya itu? Yang jelas udah nyampe, betul tidak? Dah, saya nggak akan nanya-nanya. Ibu mau nanya enggak? Ya, silakan bantu. Itu Ibu Sidoarjo yang ngacung, Purwokerto. Ya, gini Dek, dikasihinnya sama yang ngacung ya. Tapi terserah Dek aja lah ya. Yang ngacung ini, yang dikasih yang lain, sok nggak apa-apa. Kalau dipindah-pindah terus jadi gimana, yang ngomongnya siapa? Tapi ya terserah aja lah, saya emang gak akan berdebat. Panitia, Dek, Adek, maaf ya, pengumuman. Jadi mikrofonnya itu diberikan kepada yang ngacung. Kalau dipindah-pindah ke sana sini nggak ada yang ngacung. Ah udah benar, udah nyampe ya Bu. Alhamdulillah, semuanya ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lili dari Al-Millah Sidoarjo. Yang saya ingin tanyakan, mana yang lebih penting, kita membaca Al-Quran itu hanya kejar berapa juznya daripada kita menghayati. Sementara Al-Quran itu kan tuntunan hidup dalam diri kita yang diberikan Allah sebagai panduan hidup. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran beda dengan bacaan lainnya. Kalau dibaca dengan ikhlas, walaupun belum tahu artinya, tetap berpahala. Dianggap zikrullah Bu, tetap akan membawa manfaat. Walaupun tidak paham, belum paham. Ibu rajin membaca Al-Quran dengan niat takarub kepada Allah, zikrullah. Itu sudah jadi amal Bu, walaupun belum paham. Tapi Allah akan lebih suka, selain ibu baca Al-Qurannya, ibu juga mempelajari artinya. Kalau baca Quran saja dapat pahala, kalau baca Quran dan artinya dapat pahala dan dapat hidayah. Ada yang lebih bagus lagi, ibu ikut kursus pelatihan mengartikan Al-Quran, sehingga dari waktu ke waktu kita tidak membaca terjemah, tapi ketika kita baca Quran atau mendengar orang membaca Quran, kita sudah mengerti. Allah akan lebih suka. Dan puncaknya, Allah sangat suka kalau kita mengamalkan. Setiap kali kita mengamalkan ilmu, Allah akan nambah ilmu lainnya. Tidak usah tergesa-gesa ingin segera memahami 30 juz sekaligus, karena Rasulullah juga 23 tahun.
bertahap, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Begitu saja. Kuncinya ikhlas, bukan untuk dinilai siapapun. Allah melihat apa yang kita lakukan, dimanapun, kapanpun. Terakhir, tuh gitu guru, kalau murid ngobrol teh tinggal dilihat, senyum, diam semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Aduh, astagfirullahaladzim. Ibu nggak apa-apa. Iya tak. Waalaikumsalam warahmatullahi Tes hidup apa enggak? Iya Bu, saya lagi ngelihat SD yang bicara ibu, kan shock. Silakan, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi ya Allah atas wabarakatuh. kesempatan ini. Semoga AA diberikan selalu kesehatan, Amin ya umur Allah. yang panjang dan barokah, Amin sehingga ya masih Rabbal bisa Alamin. membimbing kami semua yang Amin ya Allah. masih panjang umur ini. Amin ya Rabbal Saya di Alamin. sini bukan mau bertanya, tetapi mau membuat pernyataan. Ya Bu, silakan. Saya beberapa tahun yang lalu sering melihat AA. Terus saya bilang, wih, sejuk sekali kata-katanya. Nggak pernah menyalahkan orang, tetapi selalu untuk introspeksi diri. Lalu saya katakan, saya kok belum pernah melihat beliau jadi imam. Ya Allah, alangkah bahagianya kalau saya bisa menjadi makmumnya. Ternyata tadi pagi, ternyata saya dengar, saya jadi imam ya, saya dengar kok suaranya seperti suara AA. Tanpa terasa air mata saya menitik. Saya sampai nggak tahu apakah sah sholat saya, karena begitu bahagianya saya. Saya PMK 66A dari Jambi. Semoga AA selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih ya Allah, aku dipertemukan dengan Gurunda AA Gimnastiar. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sejujurnya Bu, saya jarang mau mengimami. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih bagus dari saya. Tahsinnya, hafalannya, suaranya. Pas tadi pagi qadarullah, batuk, serak. Jadi tadi betul-betul apa adanya dalam keadaan batuk. Tapi ternyata ada juga manfaatnya ya. Ibu nangis kenapa? Kasihan ke saya, serak ya. Ini dicabut saja sedikit oleh Allah, parau begini. Tapi gak apa-apa, Allah yang punya suara ini. Yang penting setiap bicara, setiap bunyi jadi amal. Gitu. Maaf ya Bu, tadi bacaannya seperti itu. Oh, jempolnya 2. Alhamdulillah. Doakan supaya jadi imam diterima Allah, karena berat jadi imam itu Bu. Yang saya rasakan sih berat ya. Kadang-kadang ya begitulah. Ada ujiannya. Kalau suara lagi bagus, ingin dinilai bagusnya, ingin diakui. Ya banyak hal yang bisa membuat sholat itu sebetulnya hanya untuk pamer.
bisa jadi pamer kalau tidak hati-hati. Pamer lagunya, pamer hafalannya, pamer kesempurnaan tahsinnya, pamer panjang nafasnya. Jadi imam itu berat sekali kalau tidak hati-hati. Jadi seperti acting saja, padahal Allah tahu yang kita pikirkan, kita rasakan. Tapi harus ada yang jadi imam, ya. Jangan semuanya takut ria, jadi sholat masing-masing. Harus ada jadi. Udah. Terima kasih, Ibu jangan berlebihan. Ibu menghormati saya karena Ibu tidak tahu aib saya. Karena Allah menutupi aibnya. Abdullah Gimnastia, doakan aja supaya diampuni Allah, ya. Saya kalau ada yang memuji begini, langsung pikiran itu jadi ingat aib-aib dan dosa sendiri yang tidak diketahui orang lain, tapi Allah menyaksikan. Jadi malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir. Wahai Allah yang menyaksikan apapun yang kami lakukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mengakui kami sering zalim kepada diri kami sendiri. Ya Rabb, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak melimpahkan kasih sayang-Mu untuk kami pasti jadi orang yang rugi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar jadi ahli taubat nasuha. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa menjauhi maksiat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Kami mohon kepadamu, mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan ya Allah. Dan cegahlah kami dari segala kemungkaran. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Allahumma atin nafsi taqwa, Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah yang maha baik, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Tiada yang kuasa membersihkan. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan hati ini, jiwa ini. Engkau pelindung dan penolong jiwa ini ya Karim. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, tolonglah kami agar senantiasa ingat padamu. Jangan biarkan ada yang memalingkan hati ini darimu. Jangan biarkan ada yang menghijab hati ini dari mengingatmu.
Tolonglah kami agar bisa selalu bersyukur, dan tolonglah kami agar bisa sempurna ibadah kami kepadamu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ampuni guru-guru kami, ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, ampuni hamba-hambamu yang pernah tergelincir menyakiti kami, ampuni ya Allah hamba-hambamu yang pernah kami zolimi, yang sengaja, yang tidak sengaja. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini bisa merasakan nikmatnya yakin padamu. Karuniakan kepada kami solat yang khusyuk, doa yang engkau ijabah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Cukupi hanya dengan rezekimu yang halal ya Allah, yang barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal-afiyah. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran-Mu. Mudahkan kami memahami, mengamalkannya. Ya Allah, jadikan kami ahli sedekah. Jadikan kami jadi orang yang istiqomah. Jamu hamba-hambamu ini di Baitullah-Mu ya Rabb. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di bumi manapun umat-Mu yang teraniaya. Engkau menyaksikan segalanya ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong selain Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.